Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Oliva Arifin, NIM S 2018-1015. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan instrumen hukum administrasi negara dan tindakan pemerintah. Dosen pengampu Bapak Abdul Gofi Setiawan, SHI, MH. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan kedudukan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara yang pengaturannya bersifat umum. Jadi, Indonesia itu negara hukum yang dimana terdapat dalam pasal 1 ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Di sini ialah peraturan perundang-undangan merupakan peraturan yang bersifat umum, abstrak, tertulis, mengikat secara umum yang dibentuk oleh suatu lembaga atau pejabat yang berwenang yang sifatnya mengatur. Nah, di sini juga ada tata usaha negara. Nah, tata usaha negara itu ialah bagian administrasi negara yang bertugas untuk melakukan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan baik di pusat maupun daerah lainnya, yang mana keputusannya itu bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Kedua, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan kedudukan peraturan kebijaksanaan. Peraturan kebijaksanaan adalah peraturan umum yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah berkenan dengan pelaksanaan wewenang pemerintahan terhadap warga negara atau terhadap instansi pemerintah lainnya. Dan pembuatan peraturan tersebut tidak memiliki dasar yang tegas dalam Undang-Undang Dasar dan undang-undang formal, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ketiga, di sini saya akan menjelaskan penggunaan instrumen hukum keperdataan dalam hukum administrasi negara. Nah, di sini instrumen hukum keperdataan yang dimaksud dengan instrumen pemerintah adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pemerintah atau alat administrasi negara. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, instrumen pemerintahan merupakan bagian dari instrumen penyelenggara negara secara umum atau bersifat secara luas. Nah, pada dasarnya pelaksanakan tugas penyelenggaraan negara di Indonesia paling tidak dilakukan 3 lembaga, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Nah, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan negara, masing-masing negara tersebut diberikan wewenang untuk mengeluarkan instrumen hukumnya. Nah, pemerintah sebagai salah satu organ negara diberi tugas untuk mengurus berbagai segi kehidupan masyarakat. Nah, pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan administrasi negara melalui instrumen hukum. Secara garis besar, perbuatan administrasi negara dapat dikelompokkan dalam 3 macam perbuatan, yaitu mengeluarkan peraturan perundang-undangan, mengeluarkan keputusan, dan melakukan perbuatan material. Instrumen hukum keperdataan, di sini pemerintah dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tampil dengan 2 kedudukan, yaitu sebagai wakil dari badan hukum dan wakil dari jabatan pemerintah. Nah, sebagai wakil dari badan hukum, kedudukan hukum pemerintah berbeda dengan perorangan atau badan hukum perdata pada umumnya, yaitu diatur dan tunduk pada ketentuan hukum keperdataan dan dapat melakukan tindakan hukum keperdataan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas di sini meliputi asas kepastian hukum, asas keseimbangan. Nah, di sini maksudnya harus imbang penjatuhan hukuman yang wajar bagi seorang pegawai. Nah, asas kesamaan, yang keempat asas bertindak cermat, yang kelima asas motivasi, yang keenam asas jangan mencampur adukan kewenangan, dan yang terakhir ialah asas permainan yang layak. Di sini saya akan menjelaskan tentang tindakan material. Nah, tindakan material adalah tindakan yang nyata yang tidak melahirkan akibat hukum dari perbuatan pemerintah tersebut. Baiklah, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.